Saya Sophia dari MTS DDI Pulau Kecil, Kecamatan Rete, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, coba disiapkan dulu. Ista'in ya man. Taksiman bisalam. Mari kita membaca surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lanjutkan menyanyi nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Silakan berdiri semua. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Ya, silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Keisha. Kemana dia? Izin. Ada surat? Ada. Oke. Ya, kita lanjutkan. Gimana keadaannya? Semangat? Semangat. Sehat? Sehat. Gimana kelasnya? Sudah disapu? Sudah. Sudah? Sudah. Bersih? Sudah. Oke, kalau sudah bersih kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba perhatikan dulu ke depan. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memahami dan menjelaskan materi tentang Latar belakang, profil, dan prestasi Khulafaur Rasyidin. KI atau KD. KD 1. Menghayati nilai-nilai positif yang dilakukan Khulafaur Rasyidin untuk kemajuan umat Islam. Yang kedua, menghayati nilai-nilai positif yang dilakukan Khulafaur Rasyidin untuk kemajuan umat Islam.
Yang ketiga, menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, menyusun peristiwa-peristiwa penting dari berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Peta konsep, ya, perhatikan. Khulafaur Rasyidin, ya. Menumpas kelompok pembangkang, kodifikasi Al-Quran, perluasan wilayah dakwah Islam, kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan Angkatan Laut, perluasan wilayah dakwah Islam, mengganti pejabat yang kurang cakep. Itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pejuang jamaah. Khulafaur Rasyidin dimaknai dengan masa-masa kekhalifahan Islam yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Pada masa kekhalifahan ini, kepemimpinan Baginda Rasulullah diteruskan oleh keempat orang sahabatnya. Kami akan merangkum Bakar As-Siddiq merupakan seorang anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair Salamah yang lahir pada 573 Masehi. Kedua orang tuanya merupakan bangsawan dan saudagar yang dihormati di kalangan Quraisy. Abu Bakar termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwal atau orang-orang yang pertama memeluk Islam di luar keluarga Nabi. Abu Bakar juga mendapat gelar as-siddiq karena beliau adalah orang yang pertama meyakini dan juga membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Putri Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah, juga dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya. Bahkan ia tak segan-segan untuk menyiksa anggota suku Ali yang ketahuan memeluk Islam seperti Ratibah dan Zindirah. Begitu juga dengan adiknya sendiri, Fatimah. Umar pun menyiksanya karena Fatimah memeluk Islam. Namun, keteguhan hati Fatimah membuat Umar luluh. Hatinya tergerak untuk pada tahun 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. 2. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 570. Mau bertanya? Ya, Saya, Bu. ya, silakan, Nak. Siapa sajakah yang mendapatkan Khulafaur Rasyidin? Ya, siapa-siapakah ya sahabat Nabi yang mendapat Khulafaur Rasyidin? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, coba. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Ada 4. Ya, betul? Betul. Ya, bagus. Betul. Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan pelajaran, buka kretes dulu. Silakan bagikan. Kalau sudah, kumpulkan. Yang di depan. Depan. Kumpul di depan. Kumpulkan.
munculnya Khulafatur Rasyidin. Ya, perhatikan. Ya, dijuluki Al-Faruq. Ibunya bernama Hamzah bin Hisham bin Al-Mughirah. Umar bin Khattab Yang akan menjadi khalifah berdasarkan kedudukan wasiat Abu Bakar. Ya. Abu Bakar memerintah selama 10 tahun. dari 13 sampai 23 Hijriah atau 34 sampai 644 Masehi. Ya, Umar wafat dibunuh Oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Kemudian prestasi Umar bin Khattab. 1. Perluasan wilayah Syria, Damaskus, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. 3. Menetapkan kalender Hijriah, membentuk dewan Pemilihan khalifah. prestasi Utsman bin Affan. 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. 2. Renovasi Masjid Nabawi. Pembentukan Masjid Nabawi. 4. Persatuan wilayah dakwah Islam. Apa nih? 4. Ya, Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Wahab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin An-Nadab bin Kinana. Ali menjadi khalifah selama 5 tahun. dari 30 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 460 Masehi. ya, Ali wafat dibunuh oleh Ibnu Muljam saat melaksanakan sholat. Kemudian prestasi Ali bin Abi Thalib. 1. Mengganti pejabat yang cakep. 2. Memenahi keuangan negara atau Baitul Mal. 3. Memasukkan ilmu tahu. 4. Pembangunan kota Kufah. Kinana. Ali menjadi khalifah selama 5 tahun. dari 30 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 460 Masehi. dari materi kita tadi, siapa yang mau bertanya? Ada yang belum jelas? Ya, silakan. Apa nak? Kenapa namanya panjang-panjang? Mengapa namanya panjang-panjang? Ya, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Coba. Karena itu menurut silsilah. Silsilah. Iya. Itu aja. Menurut silsilah dari Nabi. Ya, dari Nabi ya. Bagus. Betul. Tidak ada yang bertanya lagi. Ya, kita buat kelompok. 4 kelompok. Ya, coba buat kelompok lagi. Kita diskusi. Sudah? Sudah siap? Mari kita buat ringkasan atau mendiskusikan tentang materi tadi. Ya, silakan kerjakan berkelompok. Ya, jangan sendiri-sendiri. Jangan sendiri
padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embankan amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab harus tantangan zaman, menjadi Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, kita mulai untuk mendiskusikan. Siapa dulu yang Saya, Pak Ibu. Ini dulu, kelompok 4 dulu. Berdiri ya. Pertanyaannya bagaimana profil Umar bin Khattab? Bagaimana profil Umar bin Khattab? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Kelompok 3, silakan. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Gimana kelompok 4 bisa? Hah? Betul? Iya. Betul, bisa. Siapa lagi yang ya, kelompok 2 silakan. Pada tahun berapakah Umar bin Khattab wafat dan siapakah yang memegang jabatan setelah Umar bin Khattab wafat? Ya, siapakah yang memegang jabatan Umar bin Khattab setelah wafat? Siapa yang bisa? Kelompok 1? Saya Oh, boleh diulang. pada tahun berapakah Umar bin Khattab wafat dan siapakah yang memegangkan Dan jabatannya. jabatan setelah Umar bin Khattab wafat? Saya, Bu. Ya, kelompok 3. Saya di kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dipegang oleh Utsman bin Affan. Ya, dipegang oleh Utsman bin Affan. Coba, Ibu bertanya, wafatnya belum ada. oh wafatnya, ya silakan jawab. Setelah wafat, Wafatnya pada tanggal berapa? wafat pada tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. ya, gimana kelompok 2? Betul. Ya, betul, 100. Coba kelompok 1 lagi ini tak ada. Tanya ya. Tanya nanti kamu yang menanggapi. Ya silakan kelompok 1. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama berapa tahun? Ya, siapa yang bisa jawab? Ulang. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama berapa tahun? Akan memberikan pertanyaan. Bagaimana profil Utsman bin Affan? Ya, bagaimana profil Utsman bin Affan? Gimana caranya? Bagaimana profil Utsman bin Affan? Siapa yang bisa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Yang bisa jawab? Coba. Ya, kelompok 1 silakan. Kita menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Umawi. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Tahun kelima
lama setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari keluarga kaya raya. Sebelum masuk Islam, dia dipanggil Abu Amr. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau terkenal dengan kejujuran dan kerendahan hati. Sudah. Di mana kelompok 3? Betul. Ya, itulah Profil Utsman bin Affan. Ya. Silakan. Tidak. Ya, kalau tidak kembali lagi tempatnya masing-masing. Setelah kita mendiskusikan tadi tentang materi kita, Ibu kasih podcast, ya. Coba dikerjakan ya masing-masing, satu-satu, nggak boleh berkelompok. Ya, Bu. Coba bagikan. Mana nak? Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, coba dikumpulkan semuanya. Gimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu kasih tugas PR ya di rumah. Ya, Bu. Minggu depan dikumpulkan. Halaman berapa, Bu? Ya, coba dikerjakan halaman 116. Baik, Bu. PR ya. Ya, Bu. Gimana pelajaran kita hari ini? Senang? Senang. Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada asa tumpuan harapan umat membentuk jiwa berakhlakul karimah. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embangkan amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Dengan ungkapan syukur pada